7. Ketika kehidupan telah berhenti. Fase C. Kelas 5. Semester 2. Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran pada fase C. Elemen akidah adalah sebagai berikut. Memahami beberapa Asmaul Husna, iman kepada hari akhir, kodo dan kodar. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik mampu 1. Meyakini adanya hari akhir dengan benar. 2. Menumbuhkan sikap gotong royong dan mawas diri sebagai bentuk keimanan kepada hari akhir dengan benar. 3. Menjelaskan makna iman kepada hari akhir dengan benar. 4. Menceritakan perjalanan peristiwa hari akhir dengan benar. 5. Menjelaskan makna kalimat tarji dengan benar. 6. Menemukan hikmah beriman kepada hari akhir dengan benar. 7. Membuat peta konsep perjalanan di hari akhir secara berkelompok dengan benar. C. Hikmah beriman kepada hari akhir. 1. Apa yang memotivasi kalian untuk beribadah dan beramal saleh? 2. Apa yang membuat kalian takut untuk berbuat dosa? 3. Apakah keimanan kepada hari akhir dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sesungguhnya, setiap ketentuan Allah mengandung hikmah. Untuk lebih memahami hikmah beriman kepada hari akhir, marilah kita mempelajari materi berikut. 1. Kalimat tarji. Bagi seorang muslim yang berakal, setiap peristiwa yang terjadi mengandung pelajaran berharga. Kematian dapat menjadi nasihat dan pengingat bagi siapa saja. Ketika melihat atau mendengar kabar kematian, apa yang seharusnya diucapkan oleh seorang mukmin? Seorang mukmin dianjurkan untuk mengucapkan kalimat tarji saat menghadapi kabar kematian. Kalimat tarji tersebut berbunyi, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya, sesungguhnya kita adalah milik Allah dan hanya kepadanya kita akan kembali. Alladzina idza asabathum musibatun قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Artinya, yaitu, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 156. Kalimat ini menjelaskan bahwa segala sesuatu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diciptakan olehnya. Semua ciptaannya pada akhirnya akan kembali kepada Sang Pencipta. Kalimat tarji dianjurkan untuk diucapkan ketika seseorang mendengar musibah atau bencana, seperti kabar kematian, kecelakaan, kebakaran, banjir, atau gempa bumi. Dalam keadaan tersebut, kita diajarkan untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala ketentuannya. Dengan keyakinan tersebut, hati menjadi lebih tenang dan kehidupan terasa lebih damai. Kita belajar untuk ikhlas dan rida menerima setiap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat tarji merupakan wujud keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir. Mengucapkan kalimat tarji menunjukkan sikap berserah diri serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala ketentuannya. Seorang mukmin yang tertimpa musibah lalu mengucapkan kalimat tarji akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambar menunjukkan seorang anak perempuan ketika melihat kebakaran, ia mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. 2. Hikmah beriman kepada hari akhir. Mempelajari iman kepada hari akhir dapat meningkatkan keimanan seseorang. Seorang muslim akan menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara dan pada akhirnya akan berakhir, untuk kemudian menuju kehidupan yang kekal di akhirat. Keimanan kepada hari akhir juga mendorong kita untuk selalu berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Keimanan kepada hari akhir membuat seseorang berhati-hati dalam bertindak sekaligus merasa bahagia dalam menjalani kehidupan tanpa paksaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan atas setiap kebaikan yang dilakukan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 62.
إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta melakukan kebajikan, pasti mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih hati. Hidup akan bahagia ketika kita beriman kepada hari akhir, karena hanya kebaikan yang akan kita lakukan. Banyak hikmah yang dapat kita peroleh dengan beriman kepada hari akhir. Beberapa hikmah beriman kepada hari akhir antara lain sebagai berikut. A. Memberikan motivasi kepada manusia untuk taat dan ikhlas dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ketaatan dan keikhlasan dalam beribadah yang dapat membawa keselamatan di dunia dan di akhirat. B. Membiasakan manusia untuk selalu mawas diri dan berhati-hati dalam setiap tindakan, karena menyadari bahwa sekecil apapun perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Mendorong manusia untuk memperbanyak amal ibadah, karena hanya amal ibadah yang akan menemani seseorang di akhirat. D. Mengajarkan manusia untuk senantiasa berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan tetap istiqomah dalam kebaikan hingga akhir hayat. E. Menumbuhkan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari, karena akhlak mulia merupakan amalan yang paling berat timbangannya di akhirat. Aktivitasku. Tuliskan 5 perbuatan yang pernah kalian lakukan sebagai wujud keimanan kepada hari akhir. Mari berpikir. 1. Bentuklah 5 kelompok siswa di kelasmu. Setiap kelompok bertugas membuat peta konsep tentang iman kepada hari akhir. 2. Buatlah peta konsep tersebut secara menarik dan kreatif sesuai dengan arahan guru. 3. Presentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. Kisah penyejuk hati. Imam Hasan al-Basri dan Tatankhania. Imam Hasan al-Basri bertetangga dengan seorang Nasrani. Tepat di atas kamar beliau terdapat kamar mandi milik tetangganya tersebut. Kamar mandi itu mengalami kebocoran sehingga airnya membasahi kamar Imam Hasan al-Basri. Keadaan ini berlangsung selama kurang lebih 20 tahun tanpa sepengetahuan tetangga Nasrani tersebut. Suatu hari, Imam Hasan al-Basri jatuh sakit. Tetangganya yang beragama Nasrani datang menjenguk. Saat itulah sang tetangga mengetahui kondisi rumah Imam Hasan al-Basri dan bertanya mengapa beliau tidak pernah menyampaikannya. Imam Hasan al-Basri menjawab, Nabi kita mengajarkan agar kita memuliakan tetangga sebagai bukti keimanan kepada Allah dan hari akhir. Jawaban tersebut menyentuh hati tetangganya. Ia terharu hingga meneteskan air mata, dan pada saat itu pula ia mengucapkan syahadat serta memeluk agama Islam. Refleksi. Menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang kisah tersebut? Apa sikap atau perbuatan yang akan kalian lakukan setelah merenungkan kisah ini? Kebiasaanku. Aku akan berusaha memperbanyak amal ibadah dan amal saleh, menjaga salat 5 waktu, rajin mengaji, serta gemar bersedekah. Aku juga akan lebih giat belajar, selalu membantu kedua orang tua, berteman dengan baik, serta menghormati dan menaati guru. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai segala usahaku dan menganugerahkan surganya kepadaku. Amin. Pesan moral. Mari kita selalu menjaga akhlak kepada sesama manusia. Sebab akhlak mulia yang paling berat timbangan amalnya di akhirat nanti. Refleksi. Apakah kebaikan-kebaikan yang akan kalian lakukan setelah mengikuti pelajaran ini? Thank you.